Hai, balik lagi sama Dika di sini. Oke, kali ini kita akan membahas soal bahasa Inggris lagi nih. Soal latihan UTBK yang keempat. Oke, kita dapat teks baru. Langsung aja kita ke soalnya. Soal nomor 1. Soal ini soal dari UTBK tahun 2019 ya. Oke, soalnya adalah what is the main idea of the passage, atau kurang lebih apa sih gagasan utama dari teks ini, gitu kan? Oke, seperti yang kita ketahui, kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, jawabannya itu pasti ada di awal teks dan di awal paragraf. Oke, jadi yang ini ya, coba kita bahas yang ini dulu nih, karena pasti ada clue dari situ. Human brain structure is composed of three main parts: the forebrain, midbrain, and hindbrain, each with multiple parts. Oke, jadi di sini struktur otak manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada forebrain, midbrain, dan hindbrain. Oke, dari situ kita sudah mengetahui kalau misalkan teks ini kurang lebih membahas tentang struktur dari otak manusia. Kalau kita lihat secara sekilas saja dari tiap-tiap paragraf itu awal paragrafnya itu ada bagian-bagian otak gitu. Ada cerebrum, ada frontal lobe, ada parietal, ada occipital lobe, ada temporal, dan terakhir juga ada kesimpulan di sini. Oke, langsung aja kita ke jawabannya. Yang A, the description of surface carry signal between nerve cell in other parts of the brain and body. Jadi kurang lebih deskripsi sinyal pembawa permukaan antara sel-sel saraf. Jadi sini cuma membahas tentang surface carry sinyal doang dan nerve cell. Padahal itu nggak ngebahas semuanya. Di sini juga membahas cerebrum, sini membahas frontal lobe dan lain-lain, dan struktur otak gitu, bukan hanya membahas tentang itu. Oke, jadi sudah pasti yang A salah. Coba kita yang B, the explanation about a bundle of axon. Penjelasan tentang seikat akson. Apakah di sini membahas tentang akson yang disebut corpus callosum aja? Enggak ya, di sini enggak membahas tentang itu aja gitu. Ada juga bahasan-bahasan yang lain. So pasti yang B juga salah. Oke, yang C, the overview about the structure and function of the human brain. Oke, tadi kita udah membahas tentang structure, so pasti benar. Dan function, apakah di sini juga membahas tentang function of human brain? Coba kita lihat juga. Di sini ada cerebrum, also known as cerebral cortex, dan di sini juga membahas tentang fungsi-fungsi dari cerebrum, fungsi-fungsi dari frontal lobe. Jadi yang C benar. Coba kita lihat dulu yang jawaban yang D. The finding of the important role of parietal lobe. Kembali lagi di sini cuma bahas tentang parietal lobe, padahal teks ini nggak cuma bahas tentang parietal lobe aja gitu. Banyak pembahasan yang lain juga. Ada temporal, ada occipital, dan lain-lain. Jadi yang D juga salah. Yang E, the argument of the perception and recognition of auditory stimuli in human brain. Di sini membahas tentang argumen-argumen tentang persepsi. Apakah ini tentang argumen-argumen dari para ahli? Enggak ada ya. Di sini bukan berisi tentang argumen-argumen. So pasti yang E juga salah. Yang A salah, yang B salah, yang D salah. So jawabannya adalah yang C. The overview about the structure and function of the human brain. Oke, segitu aja buat video kali ini. Jangan lupa follow Instagram kita di kampus.id. Kalau ada yang mau nanya bisa tanya di bawah di kolom komentar. Oke, segitu aja. Lanjut ke soal berikutnya. Hai, balik lagi sama Dika di sini.
Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2, latihan 4 BK. Soal sebenarnya bahasa Inggris ya. Oke, masih tentang teks yang sama, human brain structure. Oke, langsung aja kita ke soalnya. The sentence bla 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 in paragraph 5 can be best restate as. Oke, jadi di sini kita diminta untuk menyatakan kembali kalimat dari paragraf kelima ini, yang ini ya. The parietal lobe is located bla 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 sampai situ. Jadi kita diminta untuk menyatakan kembali kata atau kalimat tersebut. Oke, the best way to answer this question is, jadi cara terbaik untuk ngejawab pertanyaan ini adalah kita kayaknya nggak usah diartiin semua deh. Jadi kita cuman ngertiin dari awal kalimat ini, the parietal, sampai mana ya? Sampai behavior aja. Cukup. Karena struktur kalimat dari awal sampai behavior itu pasti akan dibolak-balik gitu. Jadi kita cari aja mana yang benar. Yang A, parietal lobe kita bahas dulu dari sentence-nya dulu ya. The parietal lobe is located at the upper rear of our brain. Lobus parietal terletak di bagian belakang atas otak kita, di bagian belakang atas otak kita. Jadi itu lokasinya, dan mengontrol atau mengendalikan perilaku kompleks kita. Oke, itu arti dari sentence-nya. Coba kita lihat dari jawaban yang A. The parietal lobe can be in at the upper rear. Jadi situ bisa berada atau dapat berada di belakang. Jadi belum pasti gitu. Belum pasti. Dan kita lihat juga setelah kata behavior di sentence ini, setelah kata behavior di situ ada including. Ya, sorry. Di situ including, di sentence-nya including, sedangkan yang di A, jawaban A itu excluding. So pasti yang jawaban yang A ini udah pasti salah ya. Oke, kita pastikan semuanya including dulu ya. Di sini yang B nggak ada kata-kata including. Oke. Yang C juga nggak ada. Oke. Yang D juga nggak ada. Yang E ada including nih. Jadi oke. Yang A dapat salah. Yang B, kita lihat yang B. Lobus parietal terletak di dekat, atau the parietal lobe is located near. Di sini ada near. Jadi belum pasti di mananya, sedangkan kalau di sentence-nya di situ disebutkan is located. Jadi tempatnya itu udah pasti gitu, bukan near, bukan di dekat apa gitu enggak. Karena kalau near itu kan artinya suatu satuan yang enggak pasti, jadi itu pasti yang B salah. Oke, kita lanjut ke yang C. The parietal lobe is located far from the upper near. Jauh dari bagian belakang otak. Jauh dari bagian belakang atas otak kita. Jadi jawabannya yang C juga salah, karena di sini ada jauh. Seberapa jauh nggak ada keterangannya, jadi salah yang C. Yang D, the location of parietal lobe is at, bener nih, is at the upper near. Jadi lokasinya pas di situ gitu. Iya, jadi yang D ini bisa bener. Tapi kita lihat dulu yang jawaban yang E. The upper rear of our brain is at parietal lobe. Benar. Dan mengontrol bagian belakang. Salah. Bagian belakang otak kita berada di lobe parietal. Jadi kebalik gitu loh. Harusnya kan the location of parietal lobe is the upper
gitu kan, is at the upper rear. Kalau di sini the upper rear of our brain is at parietal lobe, itu kan salah. So pasti jawaban yang E juga salah, jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, mungkin segitu aja pembahasan nomor 2 ini. Semoga kalian bisa ngerti ya. Kalau misalkan kalian ada yang nggak ngerti, bisa tanyain aja ke kolom komentar di bawah. Oke, sorry banget ya kalau misalkan videonya banyak banget kendalanya, banyak yang nggak jelasnya. Terus support di kampus.id. Maaf juga kalau misalkan banyak berisiknya. Oke, segitu aja. Selanjut ke soal berikutnya. Semangat! Yo, hai, balik lagi sama Dika di sini. Kita lanjut ke soal nomor 3 nih. Teksnya masih sama, oke. Kita coba lihat soalnya dulu. It can be concluded for the passage that, oke, ini conclude itu konklusi atau simpulan ya. Kesimpulan. Jadi sama aja kayak soal nomor 1. Soal beda kalimat aja, di sini conclude, sana what is the main idea, gitu kan. Oke. So pasti jawabannya yang ya bener yang A. Gampang banget sebenarnya, bukan gampang sebenarnya. Bukan gampang, tapi karena soalnya udah dibahas di nomor 1, jadi yang nomor 3-nya gampang gitu. Jawabannya A. Ini ada di awal paragraf ya, yang ini. Tuh. Paragraf human brain structure bla 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 bla. So, jawabannya adalah yang A. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Semangat. Hai, Dika di sini. Oke, lanjut aja kita soal nomor 4 ya. Lanjut ke soal 4, masih tentang human brain structure. Kita langsung ke soalnya. Soal nomor 4. What most likely motivates the writer in writing the passage? Jadi kurang lebih artinya apa yang paling memotivasi si penulis dalam menulis teks ini. Dan FYI for your information, teks ini berbentuk report ya, report text. Jadi ini mereport, jadi penulis ini mereport untuk para warga-warga gitu kan, para masyarakat luas gitu. Jadi apa sih motivasi penulis dalam menulis teks ini? Tujuannya tuh buat apa gitu? Motivasinya apa dia membuat teks ini? Yang A, not many people have much information about the function of part human brain. Jadi kalau lebih artinya tidak banyak orang yang memiliki informasi tentang fungsi dari bagian-bagian otak manusia. Jadi di sini lebih ke nggak banyak orang yang tahu informasi tentang fungsi dari human brain itu. Oke, lumayan sih. Tapi nggak tahu. Coba kita cek yang berikutnya. Yang B. There is a mystery about what function of human brain. Ada pendapat saya tentang apa fungsi otak manusia. Salah ya. Di sini nggak ada pendapat sama sekali. Di sini tuh kayak menceritakan atau memberitahu semuanya. Jadi bukan pendapat atau kumpulan dari opini-opini gitu. Jadi yang B udah pasti salah ya. Yang C, people's information about human brain is sufficient. Informasi tentang otak manusia cukup. Ya kalau cukup kenapa dibuat tulisan ini gitu kan. Jadi yang C juga salah. Yang D, many people have known about the function of the brain. Banyak orang telah mengetahui tentang fungsi otak. Ya kalau udah banyak orang udah memahami, terus tulisan ini buat siapa gitu kan. Jadi kurang tepat juga. Yang E, informasi tentang fungsi otak manusia tidak tersedia. Jadi lumayan, A sama yang N lumayan benar nih. Tapi di sini
mengenai tentang memberikan informasi. Tentunya masyarakat setempat pun sudah tahu, cuman belum banyak. Jadi the best answer for this question is A, yang A. Jawabannya benar adalah A. Karena di sini nggak semua orang tahu, sebenarnya mereka udah tahu, cuman di sini kasih penjelasan lebih detailnya lagi tentang fungsi dari part-part atau bagian-bagian dari human brain tersebut gitu. Oke, segitu aja buat nomor 4 kali ini. Bagi yang belum ngerti bisa tanya di kolom komentar. Kalau ada waktu nanti kita bakal bantu jawab. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Semangat. Yo, hai, balik lagi sama Dika di sini. Kali ini kita bakal lanjut ke soal nomor 5. Masih tentang bahasa Inggris tentunya sama Dika. Oke, lanjut kita ke soalnya ya. Soal nomor 5. Which of the following best describe topic of the text? Jadi kita diminta untuk mencari apa sih dari kalimat 5 ini A, B, C, D, E yang paling baik untuk menceritakan atau menggambarkan topik dari teks ini. Teks ini tentang cyberbullying gitu. Oke, karena untuk menyingkat waktu kita harus mengetahui dulu tiap-tiap dari paragraf-paragrafnya. Jadi ketika kita dapat soal ini kita harus membaca dulu awal dan akhir kalimatnya dari setiap paragraf gitu. Dan kita dapat simpulkan di paragraf nomor 4 ini. Not safe. Di situ ada not safe. Children of all age needs to understand that the internet is not safe place. Jadi di situ kita jelaskan kalau anak-anak dari segala umur itu harus mengerti kalau internet itu bukan tempat bermain yang aman gitu. Dari kata-kata tersebut, dari kalimat tersebut kita dapat simpulkan bahwa penyelesaian terbaiknya bukan untuk atau bukan dengan melimit akses dari children tersebut. Jadi yang jawabannya A salah, dan bukan menginformasikan ke young generation juga. Jadi yang B juga salah, karena disitu kita diminta untuk memberitahu atau memberitahu kepada children, kepada anak kita, supaya tuh kita harus tahu kalau internet bukan tempat yang baik untuk mereka bermain. Jadi jawabannya benar adalah yang C. Kenapa yang C? Karena di sini ada yang namanya being aware gitu. Sedangkan yang di D ada understanding, salah juga, dan needing to learn good, salah juga. Jadi the best answer is C. Being aware of cyberbullying as the most common crime nowadays. Jadi kita harus aware gitu sama cyberbullying ini. Oke, segitu aja untuk pembahasan nomor 5 kali ini. Kalau ada yang nggak ngerti bisa tanya langsung di kolom komentar nomor 5 ini, atau bisa DM langsung, dan follow jangan lupa Dika Prasetya. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di soal berikutnya. Yo, hai, balik lagi sama Dika di sini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 nih. Sudah panjang juga penjelasan kita ya. Sekarang nomor 6. The word prevalent in line 5 could best be replaced by. Oke, jadi kita diminta untuk mencari seperti similar atau persamaan kata atau kata-kata yang mirip. Nah, ini dari prevalent. Jadi the best way to answer this question is, diartikan ke bahasa Indonesia, prevalent artinya apa sih? Gitu kan. Jadi FYI, prevalent itu artinya merata. Jadi oke, kita langsung aja ke jawabannya. Yang A, urgent. Urgent itu mendesak ya. Mendesak atau mendesak. B, yang B itu obvious atau jelas. Jadi obviously jelas saja gitu kan. C, serious ya, serius. D, pressing atau menekan. Pressing karena terakhir ing ada, jadi dia aktif jadi menekan. A, B, C, D mana yang paling benar? Sama yang E belum ya. Widespread. Wide itu apa sih? Wide itu luas. Spread itu apa sih? Spread itu tersebar kan, jadi tersebar luas. Mendesak apakah sama-sama merata? Enggak.
Jadi yang A salah. Obvious, jelas apakah merata sama dengan enggak kan? Salah ya. Jelas serius sama rata salah. Pressing sama merata salah juga. Widespread, ya jawabannya adalah widespread. Jadi merata sama dengan tersebar luas gitu. Sebenarnya mirip-mirip lah. Prevalent in line 5. Jadi kata yang dirujuk itu yang nih. Ini ya. Sorry, bukan line 5, line 4. Prevalent ini ya yang dimaksud. Bisa juga dilihat dari kata-kata sebelumnya sih sebenarnya, cuman lebih gampang lagi kita tahu arti kata prevalent itu apa gitu. Jadi ya harus sering-sering baca kamus juga gitu kan. Nah, di sini tuh dicatat prevalent itu sama dengan merata, widespread itu sama dengan tersebar luas gitu kan, dicatat supaya kita hafal gitu. Oke, kalau misalnya ada yang mau nanya atau ada kesulitan apa, bisa langsung tanyain aja ke di kampus.id, bisa komen juga ke YouTube kita di kampus.id juga. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke soal 7, soal berikutnya. Semangat. Yo, hai, balik lagi sama Dika di sini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 nih. Oke, langsung kita lihat soalnya. Masih tentang cyberbullying. Coba kita lihat soalnya. The pronoun it in line 15 refers to jadi di sini kita diminta untuk mencari tahu kata it pada line 15 itu mengacu atau mengacu kepada kata apa sih gitu. Ada internet, ada the public forum, ada cyberbullying, ada message or photo, ada cyberspace. Oke. Kata yang dimaksud itu kan line 15 yang mana nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Mana sih? Oke, jadi it yang dimaksud di line ke-15 itu yang ini ya. Yang ini. Yang ini. It yang itu. Oke, children of age enggak ada sini. Even if you delete a message or photo, it actually continues to exist in cyberspace. Oke, cyberspace itu kayak tempat penyimpanan gitu ya. Kayak cyber dari, jadi kayak suatu tempat di dunia maya, ini nggak ada aslinya, cuman ada rekam jejak dari seseorang. Kalau misalnya kita nulis sesuatu di internet, misalnya kita posting foto di Instagram, meskipun kita hapus sekalipun, itu tuh masih ada rekam jejaknya gitu. Oke, jadi it di kalimat itu tuh mengacu pada apa sih? The internet, a public forum, cyberbullying, message or photo, atau cyberspace. Oke, kalau misalnya kita mengacu kepada apa, itu harus berada di kata yang sebelumnya gitu loh. Jadi even if you delete a message or photo, it actually continues to exist in cyberspace. Jadi jawaban yang cyberspace itu pasti salah. Cyberspace itu pasti salah. Terus yang jawabannya apa lagi nih? Oke, kita seleksi jawaban aja. Tadi the internet di kalimat tersebut nggak ada. Jadi udah pasti salah. A public forum juga nggak ada di situ. Cyberbullying juga di kalimat tersebut ya. Kita harus membahas di kalimat tersebutnya. Kalimat tersebut nggak ada juga. The message or photo ada, the cyberspace juga ada. Tapi bedanya adalah message or photo itu ada di sebelum kata it-nya. Jadi yang benar adalah message or photo, cyberspace yang salah. Gitu. Jadi segitu aja buat pembahasan kali ini. Ini soal yang menurut saya mudah ya sebenarnya. Asal kita teliti dan melihat opportunity tersebut, kesempatan ini gitu kan. Kalau kalian dapat soal ini, maksimalkan, jangan sampai salah, karena soal ini lumayan gampang gitu buat dijawab asal kita teliti. Oke, segitu aja. Buat yang masih nggak ngerti, bisa komen di bawah, bisa DM ke kita, jangan lupa di follow di kampus.id. Kalau mau nanya-nanya bisa ke YouTube kita di kampus.id juga. Jangan lupa ikut tryout kita juga. Oke, segitu aja buat pembahasan nomor 7. Kita lanjut ke pembahasan nomor 8. Oke, semangat!
Yo hai, Dika di sini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8 nih. Masih tentang cyberbullying. UM tahun 2014. Oke, langsung kita ke soalnya. It can be inferred from the text, bla 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 bla. Oke, jadi kita diminta untuk menyimpulkan dari kelima jawaban ini, A, B, C, D, E, manakah jawaban yang menyimpulkan dari teks ini, gitu kan. Langsung aja kita seleksi dari jawaban-jawabannya. To avoid cyberbullying, parents should limit the children use of computer. Salah ya. Karena seperti yang kita ketahui dan kita bahas di soal nomor 5, kalau misalkan cara terbaik untuk menyudahi atau menghindari cyberbullying itu bukan karena melimit gitu. Bukan dibatasi penggunaan komputernya, penggunaan internet, bukan. Karena di zaman yang sudah maju ini dengan teknologi terbarunya, kita diminta untuk terus update supaya kita juga tidak ketinggalan zaman. Jadi yang A salah. Yang B, bullying online by children occurs as frequently as that by adults. Salah ya. Jadi kebanyakan kalau misalkan bully itu sesama seumuran gitu. Jadi mengirimkan pesan yang buruk atau foto-foto yang salah itu biasanya sesama. Jadi bukan dari children dan ke adults gitu, ke orang dewasa. Jadi yang B jawabannya salah juga. Yang C, if a child doesn't want to get hurt, then he or she shouldn't deliberately do bad things to other. Jadi kalau misalkan anak-anak nggak mau sakit atau nggak mau tersakiti, jadi dia tuh nggak boleh menyakiti orang duluan gitu. Benar sebenarnya, cuman tidak dijelaskan di teks tersebut, di teks di atas ini. Yang D, bullying has become the number one problem urgently needing to be solved during childhood or adolescence. Jadi yang D ini sebenarnya benar. Jadi yang D ini harusnya benar, tapi kesalahannya hanya pada redaksinya saja. Di sini dituliskan or, sedangkan di teks disebutkan atau dijelaskan bahwa N di sini. Jadi bukan salah satu antara childhood or adolescent. Jadi keduanya gitu. Mau waktu childhood atau waktu adolescent itu semuanya kena. Tergantung penggunaannya. Tergantung siapa yang menggunakannya, targetnya apa, tujuannya apa gitu kan. Nah, jadi bukan antara, melainkan semuanya kena gitu kan. Oke, jadi jawabannya udah pasti yang E. Karena yang lain semua salah, jadi jawabannya E. Cyberbullying atau bullying through social media outlets is preferred chosen by internet. Jadi sekarang ini kegiatan bullying itu lebih prefer atau lebih banyak digunakan oleh user internet di media sosial baru-baru ini, nowadays. Itu. Oke, segitu aja jawaban nomor 8. Penjelasan dari nomor 8. Kalau ada yang mau bertanya, boleh tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa follow akun IG kita di kampus.id untuk info-info tentang dunia perkuliahan. Oke. Support juga IG kita ya di kampus.id. Jangan lupa follow, like, komen juga, share ke teman-temannya supaya tahu ada platform di kampus.id. Oke, segitu aja. Sekian dari nomor 8 ini, kita lanjut ke soal berikutnya. Semangat! Yo, hai, balik lagi sama Dika di sini. Oke, kita udah sampai nomor 9 nih. Masih tentang cyberbullying, teksnya masih sama. Kita langsung aja ke soalnya. Ini masih soal UGM tahun 2014 nih. Oke, which of the following best describe the organization of this text? Jadi kita diminta untuk mencari tahu struktur dari teks ini. Maksudnya jenis strukturnya gitu. Di sini langsung aja kita bahas ke jawabannya. Comparison and contrast. Comparison itu membandingkan. Di sini di sini nggak ada membandingkan sama sekali ya. Dari teks ini tidak membandingkan sama sekali.
Di sini nomor 9 ini atau di teks ini itu teksnya membahas seperti menjelaskannya seperti memberi masalah, mengenalkan masalah, lalu di paragraf akhir diselesaikan masalahnya itu. Jadi yang A salah, yang B juga salah. Cause and effect ini bukan tentang itu. Di sini ini tentang report text, melaporkan tentang cyberbullying dan ada masalah dan ada solusinya. Jadi yang B juga salah. Yang C deskripsi udah pasti salah. Yang D problem and solution ini dia jawaban yang benar. Sequence salah. Oke, jadi gampang sebenarnya kalau misalnya kita udah ngejawab dari soal nomor 5 sampai soal nomor 9, itu kita juga pasti udah tahu kalau misalkan ini bukan tentang deskripsi teks atau apa itu, ini adalah report text. Jadi kita diberikan masalah, dikenalkan masalahnya cyberbullying, apa asal usul dari mana, apa aja penelitiannya. Di sini ada disebutkan 25 sampai 45%. Lalu di paragraf akhir pun kita diberi solusinya. Jadi yang jawaban yang benar adalah yang D gitu. Oke, segitu aja, kita lanjut ke nomor 10 kali ya. Oke, segitu aja. Kalau ada yang mau nanya nomor 9 bisa langsung komen di bawah. Oke, semangat. Hai, balik lagi sama Dika di sini. Oke, kali ini kita udah nyampe nomor 10 nih. Soal nomor terakhir di latihan 4 UTBK ini. Langsung aja kita ke soalnya. All of the following are stated in the text about cyberbullying. Accept. Jadi kita diminta untuk mencari tahu dari kelima jawaban ini, A, B, C, D, E, mana sih jawaban yang salah. Soalnya yang empatnya pasti benar. Karena di sini di soalnya ada tulisan except yang berarti kecuali. Jadi mana sih dari bawah ini 5 jawaban ini mana yang benar kecuali gitu kan. Jadi yang salah yang mana? Langsung aja kita bahas ke jawaban-jawabannya. Karena kita juga udah ngebahas dari soal-soal sebelumnya. Yang A, cyberbullying is done by a child by sending bad message. Bener ya? Karena tadi di teks juga disebutkan kalau misalkan cyberbullying itu berbentuk message, bisa berbentuk foto atau segala macam, bisa di Twitter, Instagram atau di platform manapun. Jadi jangan jawaban yang A bener, yang benar berarti salah. Berarti yang A salah. Yang B, cyberbullying has made the American Academy of Pediatrics a deep concern in people. Benar ya? Karena yang membuat penelitian tentang children tersebut, cyberbullying children itu adalah itu, akademi itu. 25-5%. Itu adalah hasil penelitian dari American Academy of Pediatrics. Jadi jawaban yang B benar. Jadi bukan jawabannya. Jadi yang B juga salah. Yang C, cyberbullying give negative effects. Benar ya? Negative effect of people regardless their age. Iya, jadi sebenarnya cyberbullying itu enggak cuman terjadi kepada anak kecil ataupun orang dewasa, tapi semua umur gitu. Tergantung siapa yang pakai dan siapa yang menggunakannya gitu kan. Jadi jawaban yang B juga benar. So bukan jawabannya, jadi salah. Yang D, the internet and technology have become outlets for children to bully others. Benar ya. Jadi internet dan teknologi itu sekarang malah menjadi menjadi tempat untuk anak-anak untuk membuli sesamanya gitu. Jadi yang D juga salah. Yang E, jawaban terakhir. The more frequent children make use of technology, the higher the number of cyberbullying will be. Sebenarnya jawaban yang E itu juga benar. Tapi yang membuat dia salah adalah the more frequent make use teknologi. Di sini cuma disebutkan teknologinya aja, sedangkan harusnya the internet and technology. Di sini cuma disebutkan teknologinya aja. Teknologi seperti apa gitu kan. Jadi harus jelas. Sebenarnya jawabannya benar. Tujuannya sama, benar juga.
tapi mungkin ada kalimat dan redaksi yang kurang dari jawaban yang E ini. Jadi jawaban yang C salah. So, jadi jawabannya adalah yang E. Jadi yang salah benar, yang benar salah gitu kan. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, segitu aja buat latihan 4 UTBK ini. Semoga kalian bisa ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa ikut juga tryout di kampus. Untuk info-info lebih lanjut bisa ke di kampus.id, Instagram di situ. YouTube-nya ya ini YouTube-nya di kampus.id. Oke, segitu aja pembahasan kali ini. Semoga kalian suka. Kalau ada yang mau nanya bisa langsung di kolom komentar. Kalau kita ada waktu insya Allah kita bakal bantu jawab. Segitu aja. Semangat buat tahun depan UTBK-nya ya. Semangat.